Baik, berikut saya sampaikan untuk tutorial dalam login di aplikasi kelas guru. Akses di menu mtsn3karawang.base44.app. Baik, langkah yang pertama kita harus login via Google. Silakan dipilih emailnya yang akan kita jadikan email utama. Oke, kemudian dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan diarahkan ke dua pilihan role selection. Yang pertama masuk sebagai guru, yang kedua masuk sebagai siswa. Saya jelaskan dulu untuk masuk sebagai guru, karena kita ini sebagai guru. Oke. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu fiturnya. Yang pertama, untuk fiturnya ada di sebelah kiri, ada di menu bar sebelah kiri. Ada menu dashboard, ada menu kelas, ada menu siswa, jadwal pelajaran, presensi, nilai, tugas, jurnal, kegiatan, bank soal, ujian, dan gamifikasi. Baik, saya jelaskan di awal bahwa kita bisa melakukan presensi kehadiran, kita bisa membuat yang lainnya. Yang kita dahulukan adalah kita membuat jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran yang kita buat ini itu akan terlink nantinya kelas-kelas mana yang akan kita dokumentasikan, baik presensi, nilai, tugas, jurnal, kegiatan. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengajar di kelas tersebut, tidak usah dibuatkan di jadwal pelajarannya, seperti itu. Baik, ini untuk menu dashboard. Ini adalah ringkasan dari seluruh kegiatan kita. Kemudian untuk kelasnya ini tidak usah diisi karena ini sudah ada admin utama yang membuat kelas, jadi Bapak Ibu tidak usah membuat kelas. Berikutnya dengan menu siswa. Menu siswa pun Ibu Bapak tidak usah membuat atau menginput data siswa karena ini seluruh siswa di MTSN 3 Karawang sudah diinput oleh admin utama. Tugas Bapak Ibu adalah membuat jadwal pelajaran. Baik, misalnya saya contohkan membuat jadwal pelajaran di kelas 7A. Oke, ini guru pengajarnya sudah terdeteksi otomatis nama kita sendiri. Mata pelajarannya misalnya matematika, misalnya bahasa Indonesia. Harinya kita ada di hari Senin. Di kelas tersebut mulai pukul berapa? Misalnya saya buat dari pukul 7 pagi sampai jam 9 pagi. Oke, contoh ruangannya ya contoh ruang kelas 7A. Tahun pelajarannya 2025-2026, kita buat jadwal pelajaran. Baik, ini adalah jadwal kita. Ketika nanti Ibu Bapak ingin menambahkan jadwal lagi, silakan ditambah jadwal, nanti akan bertambah kelas yang Ibu Bapak ajar tentunya. Tiap-tiap hari ini tentunya berbeda-beda Ibu Bapak ya. Oke, kemudian misalnya kita lakukan presensi kehadiran. Ketika kita mengajar, kita lakukan presensi kehadiran. Baik, kita pilih kelasnya ini karena kita tadi mengajarnya hanya di kelas 7A, berarti yang keluar hanya kelas 7A di sebelah sini. Oke. Ini secara default sudah hadir semuanya Ibu Bapak ya, karena biar kita menggampangkan kayak gitu. Udah saya set hadir semuanya, kita tinggal presensi kehadiran siswa yang di luar daripada hadir, misalnya Yana sakit, Sony izin, misalnya seperti itu. Jika memang sudah, kita klik simpan presensi. Oke, ini waktunya memakan waktu agak lama, kisaran 10 detik, nanti akan tersimpan presensi kehadirannya. Baik. Oke, kemudian ini kita bisa melihat untuk laporan kehadirannya di tanggal 2 Oktober Ibu Bapak ya. Oke. Ini jadi kita bisa melihat bahwa kehadiran totalnya ini bisa kita sortir untuk mengetahui tingkat kehadirannya. Seperti itu. Kita bisa melihatnya di sini ya, hadir, ada yang sakit, ada yang alfa.
Nah, ini tadi yang kita set Sony dengan Yana Solehudin tentunya ya. Baik, nanti ini akan terkoneksi ke siswa. Siswa akan melihat kehadiran di hari tersebut. Baik. Selanjutnya kita melihat nilai. Nilai ini adalah buku nilai rekapitulasi seluruh nilai yang didapatkan oleh peserta didik. Baik mereka nanti mengerjakan tugas, baik mereka mengerjakan ujian, nanti semuanya akan ada di sini ya. Baik, selanjutnya kita akan ke menu tugas. Tugas ini adalah kita membuat tugas yang nantinya akan ada di tampilan menu tugas pada siswa. Salah satu caranya adalah buat tugas. Misalnya tugasnya adalah identifikasi teks laporan hasil observasi. Tugas harian, deskripsi tugasnya misalnya identifikasi teks membuat mie instan, misalnya seperti itu. Pilih kelasnya, kelas yang kita ajar. Batas waktu pengumpulannya bisa kita set misalnya sampai tanggal 31 Oktober. Jika belum sampai tanggal tersebut, tugas ini akan terus tampil di tampilan dashboard siswa, nilai maksimalnya 100 ya. Petunjuk pekerjaannya misalnya 1, perhatikan pada langkah pembuatan mie instan. Yang kedua, kerjakan pada lembar di halaman 30 misalnya kayak gitu ya. Ini ibu bapak bisa melampirkan file baik gambar atau yang lainnya. Ini saya lampirkan misalnya, nanti biar bisa dilihat oleh siswa. Oke. Kemudian ini ibu bapak yang paling utama, ketika ibu bapak mengklik tugas offline, ini nanti akan tampil tetap di siswa tugasnya, tetapi siswa tidak perlu mengerjakan karena tugas offline ini hanya untuk pencatatan nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa misalnya di buku gitu. Jadi kita mencatat nilainya saja di dalam materi ini. Anggap aja tugasnya tugas online ya, mereka mengerjakan di rumah. Tapi kalau ibu bapak misalnya siswa mengerjakannya di sekolah dan langsung dinilai, boleh langsung diklik yang ini. Kayak kita publikasikan sekarang. Baik, ini tugasnya sudah secara aktif. Nanti untuk menilainya ada di sini, lihat hasil. Nanti siswa siapa yang mengumpulkan ada di sini, dan nanti kita tinggal membuat atau nilai ada di bagian sini untuk nilai-nilainya. Siswa pun nanti bisa melampirkan file, jika memang dibutuhkan guru nanti bisa mendownload. Intinya nanti akan tampil di sini pengumpulannya, nanti akan ada untuk penilaiannya di sebelah sini ya. Seperti itu ibu bapak. Nanti akan saya tampilkan untuk halaman siswa. Baik, ini jurnal. Selanjutnya menu selanjutnya jurnal. Dalam mengajar kita membuat jurnal harian, catatan mengajar kita dengan cara klik catat jurnal baru. Nah, kemudian tanggal berapa mengajarnya, pilih kelasnya, mata pelajaran bahasa Indonesia, durasinya 90 menit, topiknya misalnya identifikasi teks laporan hasil observasi, metode pengajarannya misalnya ceramah misalnya, atau boleh dengan yang lain. Kegiatan pembelajarannya dideskripsikan aja sampai berapa, jumlah siswa hadirnya tadi kira-kira dari presensi ada berapa siswa yang hadir, misalnya 35. Catatan tambahannya tidak ada, kita simpan jurnal. Baik, ini ada di sini ibu bapak ya, jika nanti memang salah boleh diedit ataupun mau dihapus disilahkan. Itu untuk jurnal. Kemudian untuk kegiatan, jika di dalam sekolah tersebut ada kegiatan, boleh didokumentasikan dengan cara tambah kegiatan, misalnya kegiatan upacara bendera. Deskripsi kegiatannya boleh dijelaskan, tanggalnya misalnya tanggal 2, atau misalnya peringatan Hari Batik Nasional.
Waktu mulainya jam 7, selesainya jam 12 siang. Lokasi kegiatannya misalnya lapangan upacara. Peserta kelas yang terlibat ya klik aja 7A. Status kegiatannya sedang berlangsung. Kalau memang sedang berlangsung, kita bisa mengupload foto bukti kegiatannya ya. Misalnya ini kita upload catatan kegiatannya, misalnya tidak ada. Oke, kita tambah kegiatan. Baik, ini adalah untuk pengingat kita bahwa di tanggal tersebut ada kegiatan peringatan Hari Batik Nasional, Ibu Bapak ya. Baik, sekarang lanjutnya ke menu bank soal. Di menu bank soal ini kita bisa menambahkan soal baru, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, pilih kelasnya, kita kelas 7, tingkat kesulitannya sedang, misalnya pilihan ganda, poin per soalnya misalnya 10. Soalnya misalnya apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Oke, kalau memang ada gambarnya silakan boleh diupload. Kalaupun memang tidak ada ya tidak usah, karena ini sistemnya PG. Misalnya kita tuliskan opsinya ya, misalnya contohnya aja A, option 2B, option 3C, option 4C D. Pilih jawaban yang betulnya, misalnya bagian A. Oke, penjelasan pembahasannya ya di strip aja, nggak usah. Ataupun kalau mau ditambah boleh, jika jawaban ini esai atau isian singkat, simpan soal. Oke, ini akan ada nanti bank soal ini akan kita terbitkan di kegiatan ujian, Ibu Bapak ya. Baik, sekarang menu ujian. Menu ujian ini nantinya akan bisa dikerjakan oleh siswa. Misalnya kita buat ujian, misalnya penilaian harian bab 1 teks laporan hasil observasi. Deskripsi ujiannya silakan dijelaskan, pilih kelasnya kelas 7, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Karena tadi kita membuat soalnya soal Bahasa Indonesia, tapi kalau Ibu Bapak misalnya membuat soalnya soal yang lain, nanti di sini akan tampil juga ya. Oke, waktu mulainya misalnya kita mulai tanggal hari ini jam 10:15 misalnya ya. Oke, ini soal yang ada, jadi Ibu Bapak bisa pilih soal yang emang sudah dibuat sama Ibu Bapak ya. Oke, ini kan ada 1 ya, kita pilihnya 1. Baik, publikasikan sekarang. Ini boleh tampilkan ke siswa Ibu Bapak ya. Oke, buat ujian. Nah, jika Ibu Bapak ingin mengoreksi jawabannya, sebetulnya ini kalau tipe soalnya hanya pilihan ganda, sudah otomatis terkoreksi secara otomatis, sudah ada nilainya ya. Nanti bisa dilihat di sini. Tapi kalau misalnya ada soal esai atau isian singkat, itu nanti Ibu Bapak bisa mengoreksinya di menu ini ya. Nanti akan ada, Ibu Bapak bisa download, bisa lihat jawabannya, bisa langsung menilai seperti itu. Nanti secara otomatis siswa bisa melihat nilainya masing-masing. Kemudian menu gamifikasi yang terakhir. Gamifikasi itu adalah kita untuk memberikan penghargaan berupa badge, berupa XP kepada siswa. Misalnya hari ini ada siswa yang secara sukarela menghapus papan tulis misalnya ya, kita berikan penghargaan. Kelas 7A siswanya siapa, misalnya Juranji, XP-nya kita kasih 50. Oke, pilihan badge-nya misalnya loyalitas tinggi misalnya, alasannya karena telah menghapus papan tulis tanpa diperintah. Baik, kita kirim penghargaan. Oke, itu Ibu Bapak, ini Juranji, papan peringkat siswa. Jadi nanti seluruh kelas yang kita ajar, yang kita berikan XP atau badge, mereka akan ada papan peringkatnya ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ya. Baik, seperti itu Ibu Bapak penjelasan dari aplikasi Kelas Guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.